Nggak tahu saya ini yang ada kan. Sudah bisa dimulai Bapak Ibu? Nah, Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Sehat. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti materi pendidikan agama Islam ini sampai dengan selesai. Tapi sebelum kita masuk ke materi, Nak, Ibu minta dulu ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ya, silahkan Abdul Wahab Hasbullah. Bu, baik Bu. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, terima kasih Nak. Baik, anak. Sebelum Ibu lanjutkan ke materi, Ibu nanya dulu nih. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang toharoh, ya Nak ya. Masih ingat nggak materi tentang toharoh itu? Ingat Bu. Ada ini yang dipelajari yang kemarin, Nak Abdul Hatim. Macam-macam. Iya Bu, masih ingat. Ya, sebutkan Nak, macam-macam najis ada berapa? Ada 3 Bu. Satu ringan, kemudian 2 sedang, kemudian ketiga berat sekali. Terima kasih. Kemudian setelah mengingat materi yang kemarin, Ibu akan melanjutkan materi kali ini yaitu kita tentang Nak ya, indahnya kebersamaan berjamaah. Nah, Hilang suaranya Bika. ya sebentar Pak. Ini indahnya kebersamaan sholat berjamaah anak-anak. Dengan sholat berjamaah kita bisa menjalin tali silaturahmi ya. Contohnya kalau kita sama-sama pergi ke masjid, misalnya kita nggak saling kenal, tapi ketika pergi ke masjid kita bisa saling menyapa. Nah itu bisa dikatakan kita lebih akrab ya Nak ya. Nah sebelum lanjut Ibu bacakan dulu kompetensi dasarnya. Yang pertama, menunaikan sholat wajib berjamaah sebagai pemahaman rukun Islam. Kemudian yang kedua yaitu menghayati perilaku demokratis sebagai implementasi dari pelaksanaan sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga yaitu memahami ketentuan sholat berjamaah. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan mempelajari sholat berjamaah, peserta didik dapat membiasakan sholat berjamaah sebagai implementasi pemahaman rukun Islam dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan mempelajari sholat berjamaah, peserta didik dapat menunjukkan perilaku demokratis sebagai implementasi dari pelaksanaan sholat berjamaah dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan mempelajari materi sholat berjamaah, peserta didik dapat mempengaruhi teman sebaya agar mau melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan mempelajari materi sholat berjamaah, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat wajib berjamaah dan dasar hukumnya dengan baik dan benar. Ini kemudian selanjutnya, melalui kegiatan mempelajari materi sholat berjamaah, peserta didik dapat menjelaskan syarat sah sholat berjamaah dengan baik dan benar. Selanjutnya, melalui kegiatan mempelajari materi sholat berjamaah, peserta didik dapat menyebutkan hukum sholat masbuk dengan benar. Dan yang terakhir yaitu melalui kegiatan mempelajari materi sholat berjamaah, peserta didik dapat menyebutkan halangan sholat berjamaah dengan baik dan benar ya. Baik anak-anak, tadi Ibu lupa ya, belum absen ya. Bentar ya, Ibu absen dulu kehadirannya. Baik, bilang hadir ya kalau ada ya Nak ya. Bu. Ya Bu. Abdul Wahab Hasbullah ada? Hadir Bu, selalu. Ya. Kemudian Abdul Hasim?
Hadir, Bu. Kemudian Aisyah. Hadir Ibu. Alhamdulillah hari ini anak-anak masuk semua ya. Ya, Ibu. Bu. Ya Bu. Selanjutnya setelah SK dan KD kita lanjut ke ini anak ya. Amati gambar ini kemudian berikan tanggapanmu. Ada yang bisa memberikan gambaran tentang gambar ini seperti apa nak? Yang mana? Orang sholat Gambar yang berjamaah. mana, Bu? Anak-anak sholat berjamaah, Bu. Seperti Jabat tangan, Bu. yang kita pelajari ini adalah sholat wajib berjamaah anak-anak ya, biar artinya tidak miskonsepsi. Nanti di kelas 8 itu ada sholat sunnah berjamaah. Nah, sedangkan kita belajarnya di sini adalah sholat wajib berjamaah. Jadi seperti itu ya nak ya. Kemudian sebelum Ibu lanjutkan ke selanjutnya, Ibu mau nanya dulu karena sholat ini adalah bagian dari rukun Islam. Rukun Islam ada berapa anak-anak? 5, Bu. 5, Bu. Guru. 5. Coba sebutkan dulu. Dwi Nur Hasanah bisa? Rukun Islam yang pertama. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, Bu. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, Wahab bisa menyanyi rukun Islam, Bu. ya nak, apa nak? Sholat 5 Mendirikan waktu. sholat, Bu. Ya, mengerjakan sholat 5 waktu. Kenapa pengucapannya itu harus diperjelas? Karena supaya artinya juga nanti jelas ya nak ya. Kenapa rukun Islam itu ada 5? Yang pertama, Zakat, Bu. zakat. Nah, baik. Kemudian yang kelima yaitu apa, Nana? Naik haji, Bu. Naik haji bagi yang mampu, Bu. Bu. Baik anak-anak, setelah itu kita lanjutkan ke ya pengertian dalil keutamaan sholat berjamaah. Kemudian yang kedua yaitu syarat sah sholat berjamaah. Baik. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu mau nanya dulu nih, apa kira-kira pengertian sholat berjamaah yang kalian ketahui? Jadi menurut bahasa kalian sendiri tuh sholat berjamaah tuh seperti apa gitu? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Nah, silakan, siapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya. Aisyah, Bu. Aisyah, Bu. Ya, silakan Aisyah. Ya, sholat berjamaah itu, Bu, sholat bersama-sama. Terus ada yang di depan satu orang memimpin jadi imamnya, yang lainnya di belakang jadi makmum. Ya, terima kasih. Nah, ada lagi yang punya jawaban berbeda mungkin? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Saya, Bu. Kalau nggak ada, Ibu langsung jelaskan ya. Halo. Wahab, Bu. Wahab itu. Sholat berjamaah itu Halo, tes. adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama dan satu orang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum ya. Kemudian sholat kan sholat berjamaah bersama-sama nak ya. Sekarang Ibu jelaskan pengertian sholat munfarid. Sholat munfarid adalah sholat yang dilakukan secara sendirian. Nah, di sini anak-anak ada di sini anak-anak ada perbedaan pahala di antara sholat berjamaah dan sholat munfarid. Kalau sholat berjamaah berapa pahalanya? 27 derajat, Bu. Derajat. Kemudian sholat munfarid yaitu 1. 10. Anak pilih mana? 27 apa pilih 1 nih? 27, Bu, yang banyak. 27. Mudah-mudahan kita menjadi bersemangat ya untuk melaksanakan sholat berjamaah ya nak ya. Insya Allah, Bu. Ibu, insya Allah, Bu. Baik, kita lihat. Nah, di sini kita jelaskan keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan dengan sholat munfarid. Di situ ada hadis, bisa terlihat di layar kalian, di laptopnya bisa terlihat enggak? Bisa, Bu. Bisa. Ada sebagian terpotong tapi Bu di sini nggak kelihatan depannya. Potong separuh. Sipul, oh iya. Nggak bisa full screen. Begini Ya. kali ya. Ya, Bisa kelihatan. Tadi Bu. Ya, ya, ya. Ya. Oh iya, betul, Bu. Baca
baca Ananda Sobrun? Bisa baca dulu, Bisa, Bu. silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdulu ala salatil fardhi bi 27 darajah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Iya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan dengan salat sendirian dengan 27 derajat. Ya, terima kasih Ananda Sobrun. Jadi anak-anak, ini adalah dasar hadis dasarnya sholat berjamaah. Nah, kemudian setelah kita mempelajari sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, di sini anak-anak, tadi kan sudah dijelaskan pengertian bahwasanya sholat berjamaah itu sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, ada yang menjadi salah seorang menjadi imam dan makmum. Kita sekarang belajar yaitu syarat menjadi imam. Yang pertama yaitu mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membana. Ini anak-anak berakal sehat. Berarti mohon maaf, orang gila belum bisa menjadi imam ya anak ya. Kemudian yang balik, berarti balik ini adalah cukup umur ya. Kemudian yang F, berdiri pada posisi paling depan. Nah, kemudian yang G, seorang laki-laki, perempuan juga boleh menjadi imam kalau makmumnya juga perempuan semua. Dan yang terakhir yaitu tidak sedang bermakmum kepada karena kan kalau misalnya sunatnya belum cukup umur tidak apa-apa nak ya, berarti dia hebat, sudah kecil, masih kecil sudah sunat ya. Kalau gitu Ibu lanjutkan. Nah, di sini kita belajar kan tadi sudah syarat imam ya nak ya. Sekarang yaitu syarat menjadi makmum. Syarat menjadi makmum yang pertama yaitu makmum berniat mengikuti imam. Ya, karena berjamaah tadi. Kemudian di belakang imam ya. Posisi makmum itu di belakangnya imam. Kemudian yang yaitu hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Misalnya imam sholat asar, makmumnya juga sholat asar. Jangan sampai imamnya sholat asar, kitanya makmumnya imamnya sholat asar, makmumnya sholat zuhur. Itu tidak boleh ya, karena harus sesuai ya. Ya Bu. Kemudian nah ini di sini ada makmum masbuk anak-anak ya. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Nah, dan lawan katanya makmum dari takbiratul ihram sampai salam. Nah, perhatikan sekarang Ibu akan membentuk kalian menjadi dua kelompok. Yang laki-laki sendiri, yang perempuan sendiri. Ya, jadi nanti Ibu kasih ilustrasi untuk menentukan apakah dia termasuk makmum masbuk atau makmum muwafiq. Mari kita lihat. Nah, ini ilustrasi 1 ini untuk kelompok 1 ya, Nak ya. Kemudian ilustrasi 2 ini untuk kelompok 2. Nah, seperti itu. Hanya yaitu pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam masih berdiri pada rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Namun sebelum selesai membaca Al-Fatihah, imam ruku. Maka dalam keadaan ini makmum harus segera ruku mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Ya, di sini kelompok 1 disebut makmum apakah itu? Nah, kemudian berikan alasannya ya, Nak ya. Kemudian yang kedua, ilustrasi 2. Pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sedang iktidal atau sujud untuk rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan langsung iktidal atau sujud bersama imam. Disebut disebut makmum apakah itu? Kemudian berikan tanggapannya ya. Baik.
Dari kelompok 1, Bapak dari kelompok 1 yang laki-laki semua bisa mewakili untuk menjawab Sabrun. ya, siapa nak? Sabrun. Saya Bu. Wahab Bu. Ya Bu, Pak, ya. Iya nak Wahab silakan. Jadi gini Bu, makmumnya namanya makmum masbuk Ibu. Iya, makmum masbuk. Masbuk, iya. Menjawab makmum masbuk itu alasannya apa? Karena dia ini Bu, sholatnya nggak takbir bareng-bareng imam Bu. Imam udah takbir, dia masih ngobrol-ngobrol Bu. Oh gitu. Jadi itu namanya terlambat Bu. Coba nak Wahab baca lagi ilustrasinya. Pada saat makmum datang untuk berjamaah salat asar, imam masih berdiri pada rakaat pertama nak. Makmum berniat, ya kan? Takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Namun sebelum membaca Al-Fatihah, imamnya ruku, berarti dia masih ini nak Wahab, dia masih ikut. Muafik ini Bu masih. Masih agak terlambat ini. Ya, Kami Bu, kelompok perempuan Bu. Ya, silakan. Dirundingkan lagi dengan kelompoknya ya nak Wahab ya, karena jawabannya masih kurang tepat. Oh iya Bu, nanti saya rundingkan lagi Bu. Oke, silakan kelompok yang perempuan semua. Hasanah Bu, ketua kelompoknya. Ya silakan. Anda mewakili? Ya Bu, saya baca dulu ya. Pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sedang iktidal. Sujud pada rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan langsung sujud bersama imam. Ini baru terlambat Bu namanya Bu. Tidak sempat ikut ruku di rakaat pertama bersama imam. Iya. Berarti masbuk Bu. Batasnya adalah itidal ini ya nak ya, karena sudah itidal tadi, makmum berniat takbiratul ihram dan langsung itidal atau sujud bersama imam. Ketika imamnya salam, ini makmum harus menambah satu lagi. Iya, satu rakaat. Bu, yang terlambatnya berapa? Iya. Masbuk, ya betul sekali. Terima kasih ya, kelompok yang perempuan ini hebat loh. Ayo yang laki-laki jangan mau kalah, kita kembali lagi, oke? Silakan yang mewakili. Makmum berniat takbiratul Bu, Saiful tidur Bu di Baik. belakang Bu. Nak Saiful cuci Saya muka tuh nggak mau Baik. bantu Bu. dulu. Saya yang jawab. Istirahat, Bu. Ayo Saya yang jawab. cuci muka dulu ya, biar enggak ngantuk. Nanti nular ke temennya nanti. Saya yang jawab Bu. Sabrun Kelompok Bu, laki. Sabrun Bu. Apa jawabannya? Jawabannya adalah yang namanya makmum. Sholat. Baik, kalau sudah paham, kira-kira bisa jawab enggak pertanyaannya? Iya, evaluasinya ya nak ya. Yang pertama, kerjakan secara bersama-sama oleh Tutup Bu, udah kelihatan Bu. salah seorang orangnya menjadi imam, sedang yang lain menjawabkan ya nak ya, kalian lebih bersemangat lagi untuk sholat berjamaah karena pahalanya 27 derajat. Ini Derajat. berjamaah ya nak ya. Baik. Nah, ini adalah sebagai ini sebagai motivasi saya sendiri atau kalian juga bisa mengingat ya nak ya. Itu apa tulisan yang terlihat di situ nak? Usaha tanpa doa itu sombong. tanpa usaha Doa tanpa tanpa usaha usaha itu itu bohong. Ya nak ya. Bohong. Ya, kita tidak boleh sombong karena kita sudah misalnya doa sajalah gitu atau usaha sajalah. Nah, jadi dua-duanya ini harus berkaitan ya nak ya. Karena hari ini itu apa ya nak, kita lakukan yang terbaik lah untuk hari ini ya. Itu saja pesannya Ibu. Jadi untuk menutup pelajaran kita pada siang hari ini, silakan Ananda nanti untuk pemimpin doa nak, doa selesai belajar. Baik teman-teman, setelah kita belajar pada hari ini, mari kita berdoa dengan doa tutup belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Bu.
Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.